Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada presentasi kelompok C, kelas akuntansi keuangan menengah 2, yang kali ini akan membahas seputar latihan soal chapter 22. Sebelumnya, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan kami kesempatan untuk dapat bisa melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kami ingin juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Tantina karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sebelum presentasi kita mulai, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, ada Sevilla de la Rosa dengan MPM akhir 124, lalu yang kedua ada Liana Nandia Putri dengan MPM akhir 134, yang ketiga ada Andrea Maharani Putri S dengan MPM akhir 201, dan yang terakhir ada Oktivani Silsilia A dengan MPM akhir 202. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari P22-1. Untuk instruksinya sendiri, yang pertama adalah prepare the journal entries to record depreciation expense untuk tahun 2022 dan correct any error made to date related to the information provided. Kemudian yang kedua adalah soal comparative net income untuk tahun 2021 dan 2022. Kemudian income before depreciation expense-nya untuk tahun 2022 sebesar 300.000 dan untuk tahun 2021-nya sebesar 310.000. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan P22-1. Nah, jadi yang pertama di sini ada 3. Ke-1 adalah biaya peralatan. Ini sebesar 85.000 dikurangi dengan nilai sisa sebesar 5.000. Nominalnya didapatkan dari soal. Kemudian dikurangi menjadi 80.000, yaitu biaya yang dapat disusupkan. Kemudian ada depresiasi sampai tahun 2022. Pada tahun 2019, itu 80.000 dibagi 10. 10 ini didapat dari soal, nah menjadi 8.000. Seterusnya sampai pada tahun 2021, karena depresiasinya sampai tahun 2022. Jadi, batas akhirnya 2021. Nilai akhir dari penjumlahan tadi sebesar 8.000, kemudian dijumlah semua menjadi 24.000. Kemudian kita menghitung depresiasi tahun 2022. Nah, biaya perawatan tadi kan sebesar 85.000, dikurangi penyusutan sampai tahun 2022 sebesar 24.000. Ini menjadi nilai buku pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 61.000. Kemudian dikurangi nilai sisa sebesar 3.000 didapatkan dari soal, itu menjadi 58.000, yaitu biaya yang dapat disusupkan. Nah, untuk depresiasi pada tahun 2022 sendiri itu kan 58.000 dibagi 4. 4 ini didapatkan dari soal menjadi 14.500. Untuk jurnalnya berarti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 14.500. Nah, kemudian ada biaya pembangunan sebesar 300.000 dikurangi dengan depresiasi pada tahun 2022. Untuk tahun 2020-nya sebesar 60.000, kemudian pada tahun 2021-nya sebesar 48.000. Ini tuh 60.000 ditambahkan dengan 48.000, kemudian hasilnya dikurangi dengan 300.000 menjadi 192.000, yaitu nilai buku pada tanggal 1 Januari 2022. Kemudian dikurangi dengan nilai sisa 30.000 menjadi 162.000, yaitu biaya yang dapat disusupkan. Untuk depresiasinya 162.000 dibagi 10 menjadi 16.200. 10 didapatkan dari soal. Jurnalnya menjadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 16.200. Kemudian yang ketiga adalah biaya penyusutan. Ini tuh 120 dikurangi dengan 16.000 dibagi menjadi 8. Menjadi 13.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesinnya di akun kredit sebesar 13.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesinnya di akun debit sebesar 3.000 dan laba ditahan sebesar 3.000 di akun kredit. Nah, kemudian penyusutan yang dicatat pada tahun 2020 yakni 120.000 dibagi 8, kemudian dikali dengan 1/2 menjadi 7.500.
Kemudian penyusutan yang harus dicatat pada tahun 2020. Kemudian yang harus dicatat pada tahun 2020. Yang benar adalah 120 dikurangi 16.000 dibagi 8 baru dikali dengan 1/2 menjadi 6.500. Kemudian ada penyusutan yang dicatat pada tahun 2021, yakni 120.000 dibagi dengan 8 menjadi 15.000. Yang harus dicatat pada tahun 2021 yakni 120.000 dikurangi 16.000 dibagi 8 menjadi 13.000. Nah, untuk depreciation taken-nya pada tahun 2020 7.500, kemudian pada tahun 2021 sebesar 15.000. Kemudian depreciation should be taken tahun 2020 sebesar 6.500, kemudian 2021 sebesar 13.000. Nah, untuk perbedaannya yakni selisih 1.000 dan selisih 2.000. Kemudian total dari depreciation taken-nya sebesar 22.500, depreciation should be taken sebesar 19.500 dan perbedaannya selisihnya adalah 3.000. Kemudian soal yang B adalah jawabannya Holtzman Company Comparative Income Statement for the years tahun 2022 dan 2021. Yang pertama adalah pendapatan sebelum beban penyusutan. Untuk tahun 2021-nya sebesar 310.000 dan tahun 2022-nya sebesar 300.000. Kemudian dikurangi dengan beban penyusutan 69.000 dan 43.700. Menjadi pendapatan bersih pada tahun 2021 sebesar 241.000. Kemudian pendapatan bersih 2022 sebesar 256.300. Nah, dari mana 69.000 dan dari mana 43.700-nya? Di sini ada penjabarannya untuk beban penyusutan tahun 2021 dan tahun 2022. Peralatan sebesar 8.000, bangunan sebesar 48.000, mesin sebesar 13.000 menjadi 69.000 pada tahun 2021. Kemudian tahun 2022, peralatan sebesar 14.500, bangunan sebesar 16.200 dan mesin sebesar 13.000 menjadi 43.700. Ini pada tahun 2022. Baik, saya akan menjawab soal dari 227. Soal 227, kita ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan Zerle Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, di mana selama tahun 2022 tersebut kita akan dihadapkan dengan situasi-situasi seperti ini. Yang pertama, ada penyusutan yang terjadi sebesar $3.200 untuk tahun 2022 atas kendaraan pengiriman yang belum dicatat. Lalu yang kedua, perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 secara keliru memasukkan barang dagangan senilai 19.000 yang telah disimpan sementara di gudang umum. Zerle menggunakan sistem periodik. Kita akan membuat pencatatan berdasarkan periodik sesuai dengan Zerle Company. Lalu yang ketiga, penerimaan sebesar 5.600 dari pelanggan untuk piutang pada 31 Desember 2022 tidak dicatat hingga 2 Januari 2023. Lalu yang keempat, pada tahun 2022, perusahaan menjual peralatan yang telah sepenuhnya disusutkan senilai 3.700, yang awalnya nilai belinya yaitu seharga $25.000. Nah, untuk perusahaan mencatat hasil penjualan tersebut pada akun peralatan, untuk sementara dicatat pada akun peralatan. Lalu yang kelima, pada bulan November 2022, sebuah perusahaan pesaing mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Zerle senilai $220.000. Penasehat hukum perusahaan menyatakan bahwa putusan yang tidak menguntungkan kemungkinan besar akan terjadi dan perkiraan yang wajar dari pemberian pengadilan kepada pesaing adalah total $125.000, di mana perusahaan belum mengungkapkan situasi yang terjadi tersebut dalam laporan keuangan. Lalu yang keenam, Zerle memiliki portofolio investasi yang menghasilkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek, di mana tidak ada penyesuaian untuk nilai wajarnya, dan di sana tercantum beberapa informasi tentang biaya dan nilai wajar yang terjadi, di mana pada tanggal 31 Desember 2021 nilai wajar yang terjadi yaitu sebesar $95.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 nilai wajarnya turun menjadi $84.000. Lalu situasi ketujuh yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, analisis informasi penggajian menunjukkan saldo upah dan gaji yang harus dibayar sebesar $12.200.
Akun gaji dan upah yang harus dibayar memiliki saldo sebesar $16.000 pada 31 Desember 2022, di mana tidak berubah saldonya itu tidak berubah dari pada tanggal 31 Desember 2021. Lalu yang kedelapan, sebuah peralatan besar dibeli pada tanggal 3 Januari 2022 seharga $40.000 dan dibebankan ke akun pemeliharaan dan perbaikan. Peralatan tersebut dihitung memiliki umur ekonomis selama 8 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Zerle untuk perhitungannya biasanya menggunakan metode penyusutan garis lurus. Lalu yang kesembilan, premi asuransi sebesar $12.000 yang dibayar di muka pada tanggal 1 Juli 2021 untuk polis yang berakhir pada 30 Juni 2024 dicatat sebagai biaya asuransi. Lalu yang ke-10, sebuah merek dagang diperoleh pada awal tahun 2021 seharga $50.000, di mana tidak ada amortisasi yang dicatat sejak perolehannya. Dan masa amortisasi maksimum yang diperbolehkan untuk merek dagang tersebut adalah 10 tahun. Nah, dari ke-10 situasi tersebut, kita diberi instruksi untuk yang pertama, mengasumsikan maksud saya, bahwa neraca saldo yang telah disiapkan tersebut, buku-bukunya belum ditutup pada tahun 2022. Lalu yang kedua, kita diminta untuk mengasumsikan lagi bahwa semua jumlah yang tertera itu bersifat material. Sehingga kita diminta untuk dapat mempersiapkan ayat jurnal penyesuaian yang menunjukkan penyesuaian yang diperlukan sehingga dalam laporan keuangan dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjawab soal 227, di mana untuk situasi yang pertama, yaitu ada penyusutan yang terjadi sebesar $3.200 untuk tahun 2022 untuk kendaraan pengiriman yang tidak tercatat. Maka untuk jurnal penyusutannya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kendaraan di PPT tertulis peralatan, maaf, itu kesalahan. Yang benar adalah akumulasi penyusutan kendaraan yaitu sebesar $3.200. Lalu yang kedua, untuk jurnal penyesuaian perhitungan persediaan fisik pada tanggal 31 Desember 2021, barang dagangan yang tidak dikecualikan secara tidak benar seharga $19.000 yang telah disimpan sementara di gudang umum Zerle menggunakan sistem inventaris periodik, di mana untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban pokok penjualan pada saldo laba ditahan dengan nominal 19.000 dicatat. Lalu yang ketiga, ada penagihan sebesar 5.600 dari pelanggan yang diterima dari pelanggan yang pada tanggal 31 Desember 2022 yang tidak dicatat hingga 2 Januari 2020. Sehingga untuk jurnal penyusutannya yaitu dicatat pada akun kas pada piutang usaha dengan nominal 5.600. Lalu selanjutnya yaitu pada tahun 2022, perusahaan menjual peralatan yang telah sepenuhnya disusutkan senilai $3.700 yang awalnya dibeli seharga $25.000, di mana perusahaan mencatat hasil penjualan tersebut pada akun peralatan. Sehingga untuk jurnal penyesuaiannya yaitu dicatat dengan akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nominal 25.000 pada sisi debit, lalu pada sisi kreditnya dicatat akun peralatan sebesar $21.300 dan pada posisi kredit juga dicatatkan keuntungan dari pelepasan aset tetap yaitu sebesar $3.700. Lalu selanjutnya pada nomor 5, pada bulan November 2022, perusahaan pesaing mengajukan gugatan untuk pelanggaran hak paten terhadap Zerle senilai $220.000. Penasehat hukum perusahaan menyatakan bahwa keputusan yang tidak menguntungkan kemungkinan besar akan terjadi dan perkiraan yang wajar dari pemberian pengadilan kepada pesaing adalah $1.200. Perusahaan tidak mencerminkan atau mengungkapkan situasi ini dalam laporan keuangannya. Sehingga dalam jurnal penyesuaiannya kita catat sebagai kerugian gugatan pada posisi debit pada kewajiban tuntutan hukum dengan nominal perkiraan yang akan diberikan pengadilan yaitu sebesar $125.000. Lalu selanjutnya pada nomor 6, Zerle memiliki portofolio investasi yang menghasilkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek. Tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk nilai wajar dan diberikan beberapa informasi mengenai biaya dan nilai wajarnya. Sehingga dalam pencatatannya kita memasukkan akun laba atau rugi yang belum direalisasikan yaitu sebesar 2.000. 2.000 tersebut didapat dari kita mengurangkan
kita mengurangkan 84.000 dikurangkan dengan 82.000 dolar, yaitu sebesar 2.000. Lalu pada sisi kreditnya, kita memasukkan akun penyesuaian nilai wajar perdagangan sebesar 2.000 juga. Lalu yang ketujuh, pada tanggal 31 Desember 2022, di analisis informasi penggajian menunjukkan saldo upah gaji yang harus dibayar sebesar 12.200. Akun gaji dan upah yang harus dibayarkan memiliki saldo 16.000 pada 31 Desember 2022 yang tidak berubah dari saldonya pada 31 Desember 2021. Sehingga dalam pencatatan dalam zona penyesuaiannya, yaitu kita masukkan akun utang gaji dan upah sebesar 3.800, di mana didapat dari pengurangan selisih dari saldo gaji dan upah, yaitu awalnya 16.000 dengan terutang gaji dan upahnya yaitu sebesar 12.200, sehingga didapat 3.800 pada sisi debit. Lalu pada sisi kreditnya tercatat akun beban gaji dan upah dengan nominal yang sama. Lalu yang kedelapan, sebuah sebuah peralatan besar dibeli pada 3 Januari 2022 seharga 40.000 dan dibebankan ke akun pemeliharaan dan perbaikan. Peralatan ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 8 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Zirli biasanya menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk peralatan seperti ini. Sehingga dalam uh, sehingga dalam zona penyesuaiannya kita masukkan akun beban penyusutan dengan nominal peralatan yang dibeli, harga awal peralatan yang dibeli kita bagi dengan masa manfaatnya yaitu 8 tahun, sehingga didapat nominal 5.000. Lalu masih pada posisi debit, kita masukkan juga akun peralatan yaitu sebesar 40.000 seharga yang dibelikan seharga harga beli tadi. Lalu baru kita beralih pada sisi debit kreditnya untuk membalanskan, kita masukkan akun beban pemeliharaan dan perbaikan sebesar 40.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.000. Lalu selanjutnya pada situasi 9, premi asuransi sebesar 12.000 yang dibayar di muka pada 1 Juli 2021 untuk polis yang berakhir pada 30 Juni 2024 dicatat sebagai biaya asuransi. Sehingga untuk zona penyesuaiannya yaitu kita masukkan beban asuransi sebesar 12.000 beban asuransi sebesar 4.000, di mana didapat dari 12.000, yang 12.000 premi asuransi kita bagi 3. Dibagi 3 karena dibagi 3 karena dikalkulasikan selama 3 tahun, makanya kita dibagi 3. Nah, itu kita dapat sebesar 4.000. Lalu pada posisi debit juga, kita tambahkan juga akun asuransi dibayar di muka yaitu sebesar 8.000. Lalu berpindah pada posisi kreditnya, yaitu ada laba ditahan sebesar 12.000. Lanjut pada situasi yang terakhir yaitu situasi 10, sebuah merek dagang diperoleh pada awal tahun 2021 seharga 50.000. Tidak ada amortisasi yang dicatat sejak perolehannya. Masa amortisasi maksimum yang diperoleh untuk merek dagang tersebut adalah 10 tahun. Sehingga untuk zona penyesuaiannya yaitu kita masukkan akun beban amortisasi sebesar 50.000 di mana didapat dari harga perolehan awalnya yaitu 50.000, kita bagi dengan 10 tahun, di mana 10 tahun merupakan periode amortisasi maksimalnya. Langsung pada maksimalnya dibagi 10 sehingga didapat 5.000 dolar. Masih dalam posisi debit, kita juga masukkan akun laba ditahan sebesar 5.000. Sehingga kita beralih lagi pada posisi kredit, kita masukkan akun merek dagang sebesar 10.000. Demikian pemaparan jawaban dari 227. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait soal P23.2. Nah, di soal ini itu kita diberikan informasi terkait dengan laporan posisi keuangan komparatif untuk Hinckley SA. Nah, ada beberapa informasi tambahan juga. Untuk laporan posisi keuangannya,
itu dapat dilihat pada tabel yang ada pada soal. Kemudian ada informasi tambahan yang pertama, laba bersih tahun ini itu 14.750 euro, kemudian penyusutan peralatan sebesar 2.500 euro, dan bangunan sebesar 6.000 euro. Kemudian yang ketiga, Hing- Hickley SA ini menjual investasi dengan keuntungan sebesar 1.700 euro. Kemudian perusahaan juga menjual peralatan dengan kerugian sebesar 1.100 euro. Yang kelima, selama tahun tersebut, terdapat perubahan pada beberapa akun sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha meningkat sebesar 2.250 euro. Persediaan meningkat sebesar 3.000 euro. Hutang usaha meningkat sebesar 2.000 euro. Nah, perusahaan ini menerima 32.000 euro dari klaim asuransi atas bangunan yang rusak. Kemudian yang ketujuh, perusahaan membeli peralatan senilai 29.000 euro. Yang ke-8, perusahaan menerbitkan saham senilai 10.000 euro untuk melunasi hutang. Kemudian yang 9, ada penerbitan utang jangka panjang yang menghasilkan kas sebesar 16.000 euro. Kemudian yang ke-10 ada perusahaan itu membayar utang jangka pendek sebesar 1.000 euro. Kemudian yang ke-11 dividen tunai sebesar 5.000 euro dibayarkan selama tahun tersebut. Nah, dalam soal ini kita disuruh membuat laporan arukas untuk Hickley SA menggunakan metode tidak langsung berdasarkan informasi yang telah diberikan. Selanjutnya untuk penyusunan laporan arus kasnya sendiri. Jadi yang pertama ada kita siapkan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah laba bersih. Kita masukkan laba bersih sebesar 14.750 euro. Kemudian ada penyesuaian untuk item non-kas. Nah, yang pertama ada penyusutan peralatan sebesar 2.500 euro. Kemudian ada penyusutan bangunan sebesar 6.000 euro. Untuk keuntungan penjualan investasi, ini saldonya minus 1.700 euro. Kemudian kerugian penjualan peralatan sebesar 1.100 euro. Kemudian ada perubahan aset dan kewajiban operasi. Yang pertama ada piutang usaha minus 200, minus 2.250 euro. Kemudian persediaan minus 3.000 euro. Kemudian hutang usahanya ada 2.000 euro. Nah, untuk total kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 19.400 euro. Selanjutnya, ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di sini ada komponen penerimaan dari penjualan investasi sebesar 4.700 euro. Kemudian ada penerimaan dari asuransi bangunan yang rusak sebesar 32.000 euro. Kemudian pembayaran untuk pembelian peralatan minus 29.000 euro. Nah, kas bersih dari aktivitas investasi ini sebesar 7.700 euro. Selanjutnya untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, penerbitan saham dan pelunasan utang itu sebesar 10.000 euro. Kemudian ada penerimaan dari penerbitan utang jangka panjang sebesar 16.000 euro. Kemudian ada pembayaran utang jangka pendek sebesar minus 1.000 euro. Kemudian ada pembayaran dividen tunai itu juga minus 5.000 euro. Nah, kas bersih dari aktivitas pendanaan ini sebesar 20.000 euro. Nah, ah, selama 2020 ini terjadi kenaikan bersih kas sebesar 47.100 euro. Kemudian pada awal kas tahun ini tuh eh, ada 13.000 euro. Kemudian jadi total kas akhir tahunnya sebesar 60.100 euro. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang soal P233, yaitu menyusun laporan arus kas dengan metode langsung. Adapun pada soal, informasi yang diberikan adalah penjualan bersih atau net sales sebesar 3.800 dolar. Di sini laporan keuangannya itu dalam jutaan. Lalu untuk piutang usahanya pada awal tahun ada 500 dolar, pada akhir tahun ada 780 dolar, harga pokok penjualan 1.200 dolar, inventory atau persediaan pada awal tahun ada 560 dolar dan pada akhir tahun ada 720 dolar. Utang usaha atau accounts payable-nya pada awal tahun ada 330 dolar, di akhir tahun ada 420 dolar. Adapun untuk beban dan pembayaran lainnya yaitu ada gaji dan tunjangan sebesar 725 dolar, biaya listrik, gas, dan air sebesar 75 dolar, pajak properti atau property taxes sebesar 19 dolar, beban bunga atau interest expense sebesar 30 dolar, pengeluaran lain-lain sebesar 10 dolar, pajak penghasilan atau income taxes sebesar 818 dolar, dan pajak penghasilan yang harus dibayar pada awal tahun ada 30 dolar, dan pada akhir tahun ada 40 dolar. Adapun untuk transaksi investasinya ada penjualan investasi ekuitas perdagangan atau sale of non-trading equity investment sebesar 40 dolar, pembelian gedung dan peralatan
sebesar $310 dan pembelian tanah sebesar $80. Tugas yang diberikan yaitu membuat laporan arus kas berdasarkan metode langsung. Pastikan Anda mengelompokkan transaksi sesuai dengan kegiatan operasional atau operating activities dan investasi atau investing activities. Abaikan bagian kegiatan pendanaan jika tidak ada informasi terkait. Selanjutnya saya akan membahas tentang jawaban soal P2033. Di sini kita akan menyusun laporan menyusun laporan statement of cash flow untuk Mortenson Company pada soal P2033 yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita akan, untuk laporan arus kas ini adalah angkanya ini dalam jutaan. Untuk yang pertama kita akan memasukkan untuk cash flow from operating activities, yaitu yang pertama ada cash receipts from customer sebesar 3.520. Nah, untuk 3.520 ini didapatkan dari net sales dikurangi increase in account receivable, di mana untuk increase in account receivable ini yaitu 780 dikurangi 500, yaitu ada 280, sehingga jika dikurangi maka cash receipt-nya adalah 3.800 dikurangi 280 sama dengan 3.520. Lalu untuk payment for merchandise-nya yaitu ada 1.270, di mana 1.270 ini didapatkan dari COGS sebesar 1.200 ditambah dengan persediaan meningkat yaitu 720 dikurangi 560 dan dikurangi dengan 90.000 karena adanya lebih banyak utang yang dibayar, yaitu didapatkan dari 420 dikurangi 330. Sehingga jika dijumlahkan untuk payment for purchase-nya atau for merchandise-nya yaitu ada 1.270. Lalu selanjutnya ada payment salaries and benefit, yaitu jumlah langsung disebutkan dalam soal ada $725. Lalu ada payment for heat, light, and power sebesar $75. Lalu payment for property taxes yaitu sebesar $19. Lalu payment for interest-nya ada $30. Dan ada pembayaran untuk lain-lain yaitu $10. Lalu untuk income taxes-nya yaitu $808, di mana angka $808 ini didapatkan dari beban pajak penghasilan sebesar 8.018 dikurangi dengan banyaknya pajak yang harus dibayar, yaitu sebesar $10 yang didapatkan dari $40 dikurangi $30. Sehingga untuk income taxes-nya yaitu $808. Lalu jika dijumlahkan untuk net cash provided dari operating activities ini ada $583. Lalu kita akan menghitung cash flow from investing activities, yaitu yang pertama ada process from sale of non-trading equity investment sebesar $40, yaitu sudah tertera dalam soal. Purchase of building and equipment sebesar $310 dan purchase of land sebesar $80. Yang jika dijumlahkan maka ada minus $350. Nah, dari dua aktivitas ini kita dapat menjumlahkan keduanya dan dapatkan increase in cash-nya yaitu $233. Dan jika dijumlahkan dengan cash pada awal tahun, yaitu yang ada $100, maka cash pada akhir tahunnya ada $333. Baik, karena keseluruhan soal telah dibahas oleh kelompok kami, maka izinkan kami untuk pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami dalam menjawab soal ataupun dalam memaparkan penjelasan terkait soal-soal tersebut, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.